Halo Sobat Trader semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Nurtini dari BiMax. Kali ini saya nggak sendirian lagi, saya hari ini bersama Master Fundamental dari BiMax, Master Syam. Master Syam, apa kabar nih? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan berbincang tentang fundamental, karena di luar sana itu banyak banget trader yang belum paham fundamental itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, secara umum itu fundamental seperti apa sih, Mister? Pengertian paling gampang ya untuk fundamental forex ya depannya. Analisa fundamental itu adalah analisa berdasarkan data-data penting yang bisa mempengaruhi iklim perekonomian negara yang bersangkutan. Contohnya misalkan pemilu, ada geopolitik, tingkat pengangguran, penghasilan rata-rata, misalkan hal seperti itulah yang diperhatikan, karena apapun itu yang sekiranya bisa mempengaruhi iklim perekonomian negara tersebut, nah itulah data fundamental, data penting ya, data penting yang bisa mempengaruhi. Nah, tadi kan Master bilang katanya pemilu ya, pemilu bisa menjadi dampak juga untuk sebuah negara. Nah, kalau pemilu di Indonesia nih kayak pemilihan umum kemarin presiden seperti itu ngaruh nggak sih ke market? Kalau marketnya semacam saya bilang komoditas atau indeks lokal seperti itu, mungkin ada pengaruh walaupun nggak terlalu signifikan, karena secara keseluruhan sebenarnya kan perekonomiannya sudah dibaca. Nah, sedangkan kita di forex itu adalah menganalisanya marketnya market global ya, kayak mata uang dolar Amerika, atau misalkan yen Jepang, dolar Australia, New Zealand atau yang lainnya. Nah, jadi perkembangan ekonomi di Indonesia itu tidak akan terlalu berpengaruh ya ke market global, karena yang paling jadi acuan utama itu adalah dolar Amerika USD, karena dolar Amerika itu adalah mata uang global, dipakai untuk transaksi di seluruh dunia. Contohnya pembelian minyak mentah misalkan dari Cina ke Arab Saudi. Arab Saudi tidak menerima ketika Cina melakukan pembeliannya dengan yuan, mata uang sendiri, harus tetap menggunakan dolar, karena itu yang menjadi acuan atau patokan utama. Berarti kalau misalkan di Amerika itu lagi panas atau apa, itu pasti ngaruh banget ya ke market? Ya, misalkan ada gejolak, contohnya kemarin waktu ada demo besar-besaran atas kematian warga kulit hitam oleh aparat kepolisian mereka, dan itu ada ya semacam demo dan dalam skala yang cukup besar. Ya, itu juga sangat sensitif dan berpengaruh ke pergerakan market, terutama ke mata uangnya, nilai dari mata uangnya seperti itu, karena kayak semacam investor atau bisnis usaha segala macam itu akan terganggu juga. Berarti trading forex itu selain kita mendapatkan nggak hanya untuk bisnis aja gitu, jadi kita tahu juga dengan perekonomian suatu negara ya, Mas? Betul kan, karena kalau buat saya ya, saya paling senang sih untuk ngulik-ngulik fundamental ini, karena menambah wawasan saya juga tentang perkembangan ekonomi global atau perkembangan politik global atau perkembangan dunia global lah. Itu akan sangat banyak wawasan yang saya dapatkan ketika saya membaca-baca data-data fundamental. Nah, dalam trading forex itu kan ada analisa teknikal, ada analisa fundamental juga. Nah, kapan sih kita harus menggunakan analisa teknikal ataupun fundamental? Nah, gimana? Analisa teknikal dan fundamental. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi, analisa teknikal dan fundamental itu adalah satu paket ya, nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Saran saya jangan terlalu fanatik ke analisa teknikal aja ataupun analisa fundamental aja, tapi dua-duanya kita pertimbangkan, karena dua-duanya juga akan saling membutuhkan. Nah, contohnya gini, menurut data-data fundamental yang saya kumpulkan, prospek dari dolar Amerika itu akan menguat naik, otomatis seorang pedagang atau trader ya, dia akan mencari peluang buy-nya. Nah, mencari peluang buy-nya otomatis kita akan masuk ke teknikal juga. Kenapa? Karena kita akan menentukan level yang cukup presisi dibilang atau cukup low risk lah. Itu kan kita bisa masuk menggunakan teknikal. Contohnya trennya naik gitu kan untuk mata uang dolar, dan saya mau mencari peluang buy-nya, karena menurut data fundamental akan ada potensi penerusan kenaikannya. Nah,
Cuman yang jadi masalah kapan saya harus ambil posisi buy-nya. Nah, buy-nya kan kita bisa trennya naik. Kalau tren naik tunggu dia koreksi atau turun ke bawah, lalu saya tarik Fibonacci. Nah, saya nanti bisa ambil posisi buy di level-level tertentu ya yang ada di Fibonacci. Nah, itu kan udah masuk ke teknikal juga. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, analisa fundamental itu kan analisa berdasarkan data-data penting ya yang bisa mempengaruhi iklim perekonomiannya atau nilai dari mata uangnya. Berarti analisa dari yang sedang terjadi sekarang. Nah, sedangkan analisa teknikal itu adalah analisa berdasarkan histori dan kebiasaannya dia. Contohnya ada level tertinggi dan terendah yang pernah terjadi. Terus kebiasaannya, kalau misalkan harga udah di atas, udah jenuh, dia akan koreksi support dulu. resisten ya. Betul, support resisten. Itu kan histori dan kebiasaan. Jadi yang sedang terjadi saat ini dan yang pernah terjadi kita gabungkan, kita combine antara teknikal dan fundamental ini. Yang saya cukup yakin dengan cara seperti itu akan menghasilkan satu analisa yang cukup akurat, yang lebih akurat lah saya bilang. Berarti analisa fundamental dan teknikal itu sangat berkesinambungan ya Mas? Betul, kedua hal itu akan sangat saling melengkapi dan kalau saya pribadi saya tidak bisa hanya mengandalkan teknikal aja ataupun hanya mengandalkan fundamental aja, dua-duanya harus kita pakai. Nah, apa aja sih yang kalau misalkan news itu kan news ya dipanggilnya, kalau ada fundamental itu apa aja sih yang berpengaruh besar gitu dampaknya untuk pemakai? Terus apa aja sih? Yang paling umum ya, yang paling umum untuk teman-teman minimal teman-teman tahu news atau rilis data yang sangat berpengaruh atau berdampak tinggi ke pergerakan market di forex ini adalah contohnya salah satunya NFP, Itu apa? non-farm employment change. Nah itu di situ juga sebenarnya ada data-data lain yang dirilis ya bersamaan, contohnya kayak pendapatan rata-rata per jam di Amerika, terus tingkat pengangguran di Amerika, terus industri atau sektor di luar pertanian ya, kayak contohnya industri ataupun retail atau yang lainnya. Nah, itu data-data dari Amerika yang sering dijadikan untuk acuan. Terus ada juga yang namanya FOMC atau biasa juga itu isinya sebenarnya lebih ke tentang suku bunga. Terus ada apa lagi ya, kalau yang di kalender ekonomi ya, contohnya ada speak mungkin yang biasanya pidato atau speak dari kepala negara atau kepala bank sentral. Nah itu biasanya akan berdampak tinggi. Kalau di kalender ekonomi kita bisa lihat warnanya itu merah yang mengartikan bahwa newsnya itu dampaknya tinggi ke pergerakan market ini. Nah, tips untuk trader pemula nih yang pengen belajar tentang fundamental itu apa aja sih yang harus diperlukan dan gimana cara mempelajarinya? Simple sih, kalau misalkan untuk teman-teman yang mau belajar fundamental sebenarnya banyak baca aja dulu. Oke, Tapi banyak baca. tapi ya baca yang memang ada hubungannya dengan market ya, artikel ekonomi betul. Dan nggak harus selalu mengandalkan yang ada di website. Cuman untuk saat ini kan dunianya emang udah era digital ya, mungkin semua sudah serba online. Banyak situs atau website yang bisa kita gunakan untuk cari-cari informasi. Salah satunya ada kayak CNBC, Bloomberg atau FX Street atau yang lainnya, atau yang paling umum digunakan itu adalah Forex Factory. Di situ sudah lengkap, sudah ada kalender ekonomi, sudah ada artikel-artikel tentang hal-hal yang sedang terjadi dan yang lainnya juga. Nah, gimana sih Master? Coba jelasin dong buat para trader pemula nih untuk menggunakan Forex Factory itu gimana sih cara bacanya? Simple sih sebenarnya untuk cara bacanya. Nah di sini coba saya jelaskan di grafiknya ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya cek dulu setup dari jamnya, pastikan sesuai dengan time zone-nya masing-masing. Karena di sini saya time zone-nya waktu Indonesia Barat, jadi saya pakai GMT plus 7 ya. Nah, di sini. Kalau belum atau kalau mau dicek boleh langsung ke sini karena ini pun kayaknya belum sama. Jadi time option ya, time zone-nya. Time zone-nya dicari di situ ya. Tuh, kita cek dulu sesuai nggak dengan time zone kita masing-masing. Di sini saya menggunakan time zone waktu Indonesia Barat. Nah, ketika saya udah klik di situ nanti muncul seperti ini tampilannya ya.
pastikan settingannya sesuai dengan time zone-nya teman-teman masing-masing. Di sini memang kalau kita lihat sudah sesuai jam 7 atau time zone di Jakarta ya, atau sejajar dengan Hanoi dan atau Bangkok. Untuk BST pastikan off. Nah, untuk time format boleh pakai AMPM ataupun boleh pakai time settingan 24 hours ya, 24 jam. Nah, kalau di sini kita pakai 24 jam aja ya, biar nggak ketuker. Save settingnya, kalau misalnya kita udah save settingnya, kita bisa kembali lagi ke tab kalender. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar fundamental, saran saya jangan difilter aja untuk rilis newsnya ya, karena kalau nggak difilter banyak seperti ini. Basically dia ada beberapa jenis news, ada yang warnanya tuh kuning, ada yang orange, ada yang merah. Nah, seperti ini yang kuning, ada yang orange, ada yang merah. Yang kuning artinya itu low impact atau dampaknya rendah ya ke market. Kalau yang orange itu medium. Kalau yang merah, nah ini yang biasanya paling diperhatikan, dampaknya itu atau impactnya itu tinggi ke market, bisa membuat pergerakan harga itu tiba-tiba bergerak secara signifikan. Nah, saran saya difilter aja, kita ambil dulu yang merah-merahnya. Nah, caranya seperti ini. Oh iya, satu lagi, ada yang warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu itu menandakan bahwa bank nasionalnya libur, holiday. Itu cuman bank doang ya mungkin? Iya, bank. Kita uncheck aja kayak gini, lalu apply filter, nanti akan otomatis terfilter. Nah, di sini yang ada cuma warna merah aja. Jadi kita bisa tahu ya mungkin kenapa sih harga tiba-tiba melonjak gitu atau turun drastis. Mungkin dari efek dari fundamentalnya ini juga mungkin ya, ini. dari efek dari rilisnya. Buat teman-teman sebenarnya kalau yang masih bingung, masih belum benar-benar paham, minimal tahu aja jadwalnya ya. Jadwalnya jam sekian hari ini mata uang apa ada rilis news. Kalau yang belum paham dan masih takut misalnya masuk ketika ada momen seperti itu, minimal kita hindari atau tidak melakukan transaksi ketika di jam perilisan tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat yang udah lewat ya, ini hari kemarin ya, hari Selasa Juni tanggal 16 2020, ada jam 1 malam US dollar, impactnya merah karena kita udah filter juga. Lalu di sini ada Fed announcement, artinya pengumuman. Itu sebenarnya pengumuman dari Fed dan kemarin memang udah keluar, yang mana itu adalah pengumuman bahwa dari Fed bahwa akan ada pembelian obligasi yang lebih agresif, yang katanya sih, bukan katanya tapi wacananya menurut mereka itu adalah salah satu langkah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi corona kemarin. Hasilnya itu ternyata bisa dikatakan mungkin positif ya hasilnya, tapi para pelaku pasar melihatnya itu sebagai hal yang negatif. Kenapa? Karena ya memang datanya menurut mereka pesimis bahwa pemulihan ekonomi di Amerika itu akan secepat itu. Buktinya ada pembelian obligasi yang memang tidak seperti seharusnya ya, bahkan lebih agresif bisa dibilang. Nah, karena ini datanya itu semacam pengumuman atau misalkan bisa dibilang semacam pidato juga. Jadi di sebelah paling kanan sini juga ada keluar angka kayak gitu. Kita lihat ke news yang selanjutnya. Ini juga sama, statement juga ya, kayak semacam pengumuman lagi. Kita lihat yang paling gampang di hari selanjutnya itu ada retail sales aja nih, sama core retail sales. Artinya jam 19.30 masih di hari yang sama, mata uangnya dolar Amerika, dampaknya tinggi, core retail sales month per month. Nah ini kalau M per M artinya month per month. Jadi dirilisnya itu 1 bulan 1 kali. Ada month per month, ada week per week, ada week per week ya, ada year per year, yaitu years per years, dan ada key per key yang artinya quarter per quarter, jadi per kuartal. Lalu di sini kalau misalkan mau dibuka kita bisa lihat ya, ini sumbernya, source-nya dari Census Bureau, dari Biro Statistik mereka ya.
Lalu di sini ada change in the total value of the sales at the retail level including Bahasa automobiles. Jawa kuno ya ini. Bahasa Jawa kuno. Sebenarnya nggak usah takut juga sih, karena kan kita bisa ditranslate juga, ataupun kalau misalkan belum paham ke arah situ kita bisa lihat nanti angkanya seperti apa aja. Lalu ada usual effect atau dampak yang biasa terjadi, yaitu aktual greater than forecast is good for currency. Artinya bila mana aktualnya lebih bagus daripada prediksi, maka bagus untuk mata uang atau mata uangnya bisa menguat. Nah, itu yang dibilang mata uangnya menguat kalau misalnya hasilnya bagus. Nah, ini ada frekuensinya yang tadi ya, month per month. Lalu ada next release atau dirilis selanjutnya, tanggal rilis selanjutnya. Nah, ini ada notes-nya juga. Terus ada biasanya juga disebut retail sales, autos ya, kayak gitu. Berarti kalau misalkan mau ada news nih, kita nggak usah perlu bingung-bingung lagi ya, newsnya bakalan menguat atau melemah gitu kan, kita bisa cari di Forex Factory. Bisa cari di Forex Factory, dan kalau misalkan masih bingung, lihat aja, bukan lihat angkanya lebih besar atau lebih kecil, tapi dilihat warnanya aja. Kalau masih untuk teman-teman yang masih awam ya, lihat warnanya aja dulu. Nah, kalau hijau warnanya artinya positif, bagus untuk mata uang. Kalau warnanya merah artinya negatif, karena gini, kayak nggak selamanya angka lebih besar itu lebih bagus. Contohnya rilis datanya di sini, misalkan klaim pengangguran di Amerika sebelumnya 200.000, forecastnya 150.000. Rilisnya aktualnya misalkan 50.000, itu kan angkanya lebih kecil, tapi di sini akan diwarnai dengan warna yang hijau, yang mengartikan bahwa datanya positif. Kenapa? Ya karena pengangguran berkurang. Beda lagi dengan penghasilan rata-rata, kalau angkanya berkurang malah jelek, karena harusnya bertambah kan, kayak gitu. Nah kalau misalkan forecastnya, previousnya lebih besar dari aktual gimana? Nah kayak gini, USD Core retail sales ya, ini persentase awalnya minus 15,2%, diprediksi akan menjadi 5,5%. Aktualnya jauh lebih besar, 12,4%. Nah ini memang hijau bagus ya sebelumnya, karena ada peningkatan lagi dari yang sebelumnya lagi. Cuman di sini walaupun angkanya 12 dan di sini 15, di sini masih minus. 15-nya masih minus 15,2%, sedangkan di sini udah positif 12, sekian persen. Sedangkan nah, atasnya? Nah kalau ini kan merah nih, kayak yen ya. Ini juga claimant count change juga ya. Nah awalnya itu 1.032,7 ribu, diprediksi 405,3 ribu. Nah prediksinya sih memang ada peningkatan ya, ada peningkatan dari 1.000 dan dari aktualnya 1.000. juga sama. Nah aktualnya dia itu lebih besar daripada forecast, atau tidak lebih bagus daripada forecast, makanya hasilnya angkanya masih tetap merah, dan impactnya biasanya negatif untuk mata uang atau melemah mata uang dari yen. Walaupun previously sebelumnya itu lebih bagus gitu ya. Previousnya walaupun lebih bagus, tapi yang diperhatikan itu sebenarnya forecastnya, karena itu yang menjadi estimasi atau harapan para pelaku pasar di sini. Jadi orang-orang tuh udah berharap minimal angkanya segitu, tapi yang keluar ternyata lebih jelek daripada forecastnya, makanya dampaknya biasanya negatif ke market kita. Atau ada yang paling gampang, nah ini, kalau ini official bank ya, rates ya, pada hari Kamis tanggal 18, berarti besok mungkin ya kalau dari hari sekarang. Nah ini suku bunga. Nah kalau suku bunga biasanya kalau turun itu negatif. Kalau suku bunga, contohnya untuk GBP atau untuk Inggris sendiri ya, sekarang mata uangnya itu adalah suku bunganya itu adalah 0,10%. Diprediksi tidak akan ada perubahan. Nah, kalau misalkan nanti rilisnya ternyata turun, nah itu biasanya dampaknya cukup tinggi ke market. Kalau diturunkan, karena kalau itu juga peluang sih sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nah, kalau suku bunga turun itu biasanya dampaknya cukup negatif untuk mata uang dan bisa tiba-tiba turun secara signifikan. Kayak kemarin juga Amerika
sekarang udah turun lagi dan memang janjinya tidak ada penurunan lagi. Nah kalau misalnya di Amerika sekarang ada penurunan mata uang suku bunga lagi, maka mata uang itu akan turun terjun cukup jauh, mata uang US dollar biasanya. Nah seperti itu sebenarnya untuk membaca simple aja. Kalau misalnya masih bingung dengan isi atau rilis newsnya apa, kita lihat di sini aja nanti. Ini di paling kanan itu previous, lalu tengahnya adalah podcast, dan di paling kiri aktual. Kalau yang kita lihat di sini masih kosong berarti memang belum dirilis waktunya. Nah kita cukup lihat dari forecastnya aja seperti apa, lalu nanti rilisnya seperti apa. Oke, ngomong-ngomong soal fundamental cukup menarik juga ya Master. Sangat menarik ya. Terutama untuk kita trading, karena itu bisa berdampak banget sama pergerakan market ya. Nah, tipsnya dong Master terakhir nih buat teman-teman trader pemula di luar sana yang pengen belajar trading forex menggunakan fundamental, gimana caranya? Tipsnya ya yang paling pertama simple banget sih sebenarnya. Banyak-banyak membaca atau mencari referensi ya, sumber-sumber berita, tapi dari source yang atau dari sumber yang kredibel, dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya ya. Karena seperti kita tahu yang namanya di website itu banyak juga sumber-sumber yang kita bilang menyimpang lah, atau banyak hoax juga. Nah kita juga harus bisa filter juga mana sih sumber atau data-data yang memang valid atau memang datanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya salah satunya yang mungkin recommended itu adalah factory untuk teman-teman yang masih pemula. Kalau misalkan masih blank banget nih, kan suka bingung ya kalau pertama-tama nih. Ini lebih baiknya gimana nih? Nah kalau misalnya teman-teman yang masih bingung juga, yang pertama minimal teman-teman tahu jadwal rilis news aja dulu. Jadi bisa dihindari ya untuk transaksi dia. Cuman yang masih tetap bingung juga, ya sebenarnya gampang. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang ada di daerah Bandung atau Jawa Barat sekitarnya, tinggal datang aja ke tempat kami ya di Cafe Trader Bimax. Karena di sini kami menyediakan edukasi dan pelatihan untuk teman-teman dari yang masih sangat awam ataupun yang udah cukup paham, itu untuk bisa belajar langsung sini secara gratis. Berarti nanti kita di sini bareng-bareng ya belajar. Betul, kita bisa belajar bareng atau mau belajar secara privat juga itu bisa, silahkan. Kami akan buka kelas-kelasnya seperti itu, jadi tinggal datang aja ke sini. Jadi lebih mudah juga ya kalau belajar bareng-bareng, lebih privat juga. Betul, jadi lebih efektif lah. Lebih efektif daripada kita ngulik sendiri gitu di internet. Nanti kebanyakan malah bingung gitu kan kalau ngulik sendiri, dan kita takutnya itu dapat informasi yang salah sehingga kita aplikasikan ke sistem trading kita juga salah, akhirnya kita mengalami kerugian. Itu yang kita khawatirkan. Oke Master, makasih nih untuk waktunya, dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Master Syam itu bermanfaat untuk kita. Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa juga share ke media-media sosial yang teman-teman. Oke, salam dari saya, semoga bermanfaat. Bimax, we are